Halo rekan semua, kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengajuan SPPT PBB baru dan pengurangan pembayaran PBB. Nah, di sini inti dari yang harus kita bahas di sini adalah bagaimana si wajib pajak mengajukan SPPT PBB baru jika SPPT-nya belum pernah sama sekali diterbitkan, dan bagaimana cara pengurangan pembayaran PBB jika si wajib pajak tidak mampu untuk membayar PBB-nya. Nah, sebelum kita memulainya, kita harus tahu dulu apa sih definisi pajak bumi dan bangunan. Adalah pungutan pajak yang ditanggung oleh pribadi atau badan atas objek tanah dan bangunan, meliputi ladang, sawah, pekarangan, tambang, kolam renang, jalan tol, gedung bertingkat, rumah tinggal, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dan lain-lain. Nah, objek PBB ini adalah tidak semata hanya bangunan saja, tetapi bisa saja ladang, sawah, karangan, bahkan pagar mewah. Nah, pagar mewah ini dikategorikan yang bagaimana? Nanti ada ketentuannya ya rekan-rekan. Nah, kita akan bahas satu persatu cara pengajuan SPPT PBB baru atas tanah dan bangunan. SPPT ini adalah surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi? Pertama, fotokopi KTP atau kartu keluarga. Yang kedua, fotokopi sertifikat tanah dan bangunan. Nah, ada sertifikatnya nanti yang kita mau ajukan PBB barunya. Nah, ini di fotokopi. Lalu yang ketiga, membuat lokasi letak tanah dan bangunan. Nah, lokasi ataupun letak tanah dan bangunan yang mau diajukan SPPT PBB baru ini dibuat letaknya di mana sebelah kiri tanah siapa, sebelah kanan tanah siapa, depan, belakang itu harus dibuat lokasi semacam denahnya. Lalu yang keempat, mengisi formulir permohonan pendaftaran. Formulirnya kita peroleh dari petugas PBB-nya di Dinas Pendapatan Daerah ya rekan-rekan, atau Dispenda. Nah, isiannya ini nanti ada yang harus diisi, nama wajib pajaknya, NPWP-nya, alamatnya, kabupaten kotanya, luas bangunannya, semuanya nanti ada isiannya di sana. Nanti diberikan oleh petugas PBB-nya. Lalu yang kelima, surat kuasa jika dikuasakan. Misalnya nih wajib pajaknya tidak sempat untuk ke kantor PBB-nya atau Dinas Pendapatan Daerah, manakala wajib pajaknya sibuk, bisa dikuasakan kepada keluarga ataupun teman kita. Nantinya dibuat surat kuasa ini bermaterai. Lalu yang keenam, surat keterangan dari kantor lurah yang menyatakan bahwa jika tanah dan bangunan belum ada SPPT PBB-nya. Nah, sebelum kita ke kantor Dinas Pendapatan Daerah, alangkah baiknya kita ke kantor lurah dulu minta surat keterangan. Surat keterangan yang isinya bahwa tanah dan bangunan belum ada SPPT PBB sebelumnya. Jadi belum pernah diterima dari kantor lurah. Nah, setelah lengkap semuanya, ada bukti pendukungnya, fotokopi segala macam, isi formulir sudah diisi, lalu dibuat surat kuasa, ada surat keterangan dari lurah,
lalu kita serahkan ke petugas PBB-nya. Petugas PBB-nya nantinya akan menelaah, menganalisa apakah sudah lengkap bukti-buktinya, pendukungnya, nanti akan diproses. Jika sudah lengkap, nantinya diberitahu, diinformasikan kepada wajib pajak bahwa SPPT PBB baru sudah diterbitkan, sudah selesai artinya. Lalu yang kedua, cara pengajuan pengurangan pembayaran PBB. Yang pertama, apa saja yang harus dilengkapi? Ini ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk. Lalu yang kedua, fotokopi rekening listrik dan air. Yang ketiga, fotokopi pelunasan PBB tahun sebelumnya. Nah, misalnya kita ajukan pengurangan pembayaran PBB di tahun 2021. Nah, tahun sebelumnya tentunya harus sudah dilunasi tahun 2020. Pelunasan di tahun 2020 kita fotokopi lalu disertakan dalam pengajuan. Nah, bagaimana kalau belum dilunasi? Tentunya ini akan dan tidak akan diproses untuk pengurangan pembayaran PBB. Jadi artinya harus dilunasi dulu tahun pajak sebelumnya. Misalnya di 2021 kita mau ajukan pengurangan pembayaran PBB, tahun 2020 harus dilunasi dan bukti pelunasannya harus difotokopi. Lalu yang keempat, fotokopi SPPT tahun berjalan. Misalnya tahun 2021, kita mau ajukan 2001. SPPT tahun berjalan tahun 2021 harus difotokopi. Yang kelima, diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas. Kita buat secara tertulis kepada Dinas Pendapatan Daerah. Isinya, alasannya apa, harus jelas. Alasannya apa saja alasan yang bisa diterima oleh kantor PBB atau Dinas Pendapatan Daerah. Misalnya yang bisa masuk akal. Misalnya penghasilan kita berkurang atau ada musibah atau kebakaran. Bisa juga dengan faktor-faktor pandemi sekarang. Artinya penghasilan kita tidak mampu membayarkan pembayaran PBB ini. Lalu yang keenam, surat keterangan dari lurah bahwa wajib pajak mengajukan pengurangan pembayaran PBB. Sebelum ke kantor Dinas Pendapatan Daerah, baiknya kita ke kantor lurah dulu mengajukan atau meminta surat keterangan dari lurah bahwa si wajib pajak mau mengajukan pengurangan pembayaran PBB. Artinya dari kantor lurah ada surat keterangan yang menyatakan bahwa si wajib pajak melakukan pengurangan pembayaran PBB, dalam arti tidak sanggup membayar pembayaran PBB. Yang ketujuh, isi formulir pengajuan pengurangan PBB. Nah, daftar isian ini nanti akan dibuat beberapa poin. Nama wajib pajak yang mengajukan, lalu alamat, NPWP, kabupaten, kota, lalu diisi lagi objek pajaknya, luas tanahnya berapa, nanti NPOP-nya, nomornya akan diisikan di sana. Lalu jangan lupa untuk mengisi berapa yang harus diajukan pengurangan, berapa persen yang harus diajukan. Misalnya nih yang mau diajukan pengurangan 75%, 65%, sesuai dengan berapa kesanggupan untuk membayar PBB. Yang ke-8, berkas yang sudah dilengkapi diserahkan ke petugas PBB. Nah, setelah semuanya lengkap,
dan bukti-bukti pendukungnya, lalu diserahkan kepada petugas PBB-nya. Petugas PBB-nya akan meneliti apakah sudah lengkap, benar pengisiannya. Setelah lengkap nantinya, ataupun ada kekurangan, pihak petugas PBB-nya akan menginformasikan melalui media, bisa ditelepon, bisa di email, seperti itu ya rekan-rekan. Nanti diajukan aja ke kantor dinas pendapatan daerah. Demikian, semoga rekan-rekan ya bermanfaat. Terima kasih.